Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akhrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaslan naral kubra. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-A'la ayat yang ke-12. Terjemahannya yaitu orang-orang yang akan memasuki api yang besar. Al-Quran surat Al-A'la ayat yang ke-12. Bapak, ibu-ibu, jemaah wirid pengajian maghrib Masjid Al-Hidayah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita akan membahas satu tema, satu topik, yakni tentang orang-orang yang masuk ke dalam api yang besar, narul kubra. Ya, narul kubra tidak cukup hanya api saja atau neraka saja, tetapi Allah juga beri penjelasan dengan tambahan al-kubra. Ya, al-kubra itu api yang sangat besar. Ya. Jadi siapa yang menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tugas beliau kan cuma menyampaikan, fazakir inna fa'atiz zikra. Dalam surat Al-Ghashiyah, fazakir innama anta muzakkir. Berilah peringatan, karena peringatan itu ada manfaatnya. Dalam surat Al-Ghashiyah, berilah peringatan, tugasmu hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Terhadap mereka itu kamu tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Apakah orang ini akan menerima dakwah? Apakah orang ini mau mendengarkan syariat Islam atau tidak? Tidak ada kemampuan kita. Kemampuan kita hanya mengajak saja. Cuman hidup itu kan pilihan, ya Bu ya. Tadi ibu-ibu, bapak-bapak punya pilihan. Apakah sholatnya di rumah atau di masjid? Akhirnya kita memilih di masjid.
setelah sholat mau pulang atau mendengar pengajian. Itu kan pilihan. Ustadz tidak memaksa. Kalau seandainya semua jemaah pulang, ustadznya pulang juga. Tidak ada yang masalah, Pak. Ya kan? Kalau tidak ada yang dengarkan, tidak ngomonglah kita. Ya nak, hidup itu pilihan saja sebenarnya. Saya rasa tidak ada tadi yang kunci pintu pas habis maghrib. Ya, kunci pintu semuanya supaya tidak ada yang pulang gitu. Tidak ada, Pak. Dengan senang hati dan rela kita duduk bersama-sama sampai waktu Isya, ya kan, di dalam rangka mendengarkan kajian kita pada hari ini. Ya begitu ya. Dan dorongan itu sebenarnya kan didorong oleh iman, didorong oleh keinginan masuk surga gitu. Ya. Ibu-ibu mau masuk surga enggak nih? Tapi dari wajahnya sudah kelihatan. Ya, wajah-wajah calon penghuni surga. Ya enggak. Kalau enggak uni surga le sial kamu uni besok lagi. Ya enggak. Kan dia ada surganya makanya wak kamas haji mah, Pak. Kalau enggak ada surga pulang soalnya. Ya enggak. Kalau enggak ada lah imbalan gitu. Ya kan? Maka itu ada yang menolak dakwah Nabi, ada yang menerima gitu. Ya, menolak atau menerima itu adalah sikap manusia. Sikapnya itu akan mengakibatkan kepada dirinya sendiri. Kalau dia menerima dakwah ini, ya kan, dia membesarkan Allah, dia mensucikan diri, dia beramal soleh, dia cari surga, maka Allah akan berikan apa yang dia usahakan. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan memikul ya kecuali dosanya sendiri, dan tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Kalau dia menerima, hadiahnya surga. Kalau dia menolak, ya kan, hadiahnya apa? An-narul kubra. Nah itu dia. Kalau dia menolak, dia mendapatkan api yang besar, ya kan? Jadi ada api ini, Pak, di dalam bahasa Al-Quran kan api yang besar. Kalau ada api yang besar, ada api yang kecil. Api yang besar itu adalah di akhirat, Pak. Itu api neraka. Soalnya neraka itu saja sudah luar biasa sebenarnya, ya kan? Neraka itu saja lah tabayang dewa hebatnya gitu. Kini ditambah lo Al-Kubra, abara besarnya kira-kira tuh. Kalau api yang kecil itu adalah api yang ada di dunia. Jadi di kumpulan seluruh api yang ada kok, Pak, itu api yang kecil. Api yang besarnya di akhirat. Perbandingannya ada satu riwayat mengatakan 70 kali lipat. Nah, baralah kira-kira bantuannya nanti itu. Ya kan? Jadi bagi orang-orang yang menolak dakwah ini, Allah sediakan sebenarnya, ya kan, lahum azabun fil hayatid dunya wala azabul akhirah. Ternyata orang-orang yang menolak dakwah ini, yang tidak mau beriman, yang tidak mau beramal soleh, bagi mereka ada azab. Itu surat Ar-Ra'd ayat 34. Betul-betul ya, lahum azabun fil hayatid dunya. Bagi orang-orang yang menolak dakwah ini, mereka itu akan mengalami azab di dunia.
Wala azabul akhirah, dan azab di akhirat asyakku, lebih hebat lagi. Jadi kalau dibandingkan azab di dunia dengan azab di akhirat, yang dahsyat itu adalah azab di akhirat. Kalau dibandingkan kenikmatan di dunia dengan kenikmatan akhirat, mana yang lebih nikmat? Itu nikmat akhirat. Kalau nikmatnya paling nikmat akhirat, kalau azabnya lebih hebat juga di akhirat. Ibu-ibu, baralah kalamu nyawa hidup di dunia. Rencananya bara umur ibu. Lai 50 tahun lai. Hah? Rasu-rasunya kayak saya lihat keadaan gua. Nak kalamun tu ada pak. Paling lama orang hidup di dunia kau sampai matinya. Ya nak. Coba bayangkan bapak ibu, hidup sekian tahun, ya kan? 60 tahun, 70 tahun, baralai 80, taruhlah 90 tahun. Kalau lewat 90 pak, ala marasailah orang lain dia tu. Mau urusnya kan? Bahkan menikmati dunia tu sedang awak sendiri saja, lain tak bisa menikmati, ya kan? Nah, bagi mereka itu ada azab di dunia dan ada azab yang hebat di akhirat, ya kan? Asyakku, tidak ada lagi pertolongan pak. Kalau sekarang ini masih ada, ya kan? Sekarang-kurangnya ada orang yang menghibur, ya kan? Ada orang yang membantu. Tapi besok tidak ada lagi pak. Siapa kira-kira yang paling ringan azabnya di akhirat? Hah? Yang paling ringan siapa? Abu Talib. Ya, Abu Talib itu apa hubungannya dengan Rasulullah? Paman, keluarga kan? Jadi keluarga Nabi itu ada terbagi 3 sebenarnya pak menghadapi dakwah Nabi. Ada dari pihak keluarga Nabi yang menerima dakwah ini, menerima Islam, lalu dia masuk Islam. Ya, dia terima Islam itu, lalu dia masuk Islam. Siapa di antaranya? Hamzah. Nah, itu paman Nabi itu yang terbunuh di waktu perang Uhud. Hamzah. Kemudian juga Al-Abbas, yang terkenal anaknya Ibnu Abbas. Al-Abbas itu paman. Ada juga keluarga Nabi yang menerima dakwah Nabi, membela dakwah Nabi, tapi dia tidak mau masuk Islam. Nah gitu pak. Kalau datang orang-orang kafir dan lain itu mengganggu, kecilnya langkai dulu mayat dan baru bisa ganggu-ganggu Muhammad. Nah gitu. Ya kan? Jadi diterima dakwah tapi dia tidak masuk Islam. Di antaranya itu adalah Abu Talib. Jadi Abu Talib itu membela pak, tapi tidak mau dia masuk Islam. Ya, mungkin ada yang hidayah itu benar tidak dapat, tapi dia membela. Nabi dibela, Islam dibela, gitu ya. Ada pula keluarga Nabi itu menolak dakwah ini, bukan menolak saja, tapi memusuhi dan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Ada 3 macam keluarga Nabi itu. Ada yang menerima dan masuk Islam, ada yang menerima tapi tidak mau masuk Islam, ada yang menolak, memusuhi, ya kan, malahan mau menghabisi Rasul. Nah, Abu Talib inilah yang paling rendah azab untuk dia di akhirat.
Itu dijelaskan ya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya kan, an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ahwanu ahlin nar azaban Abu Talib. Kata Ibnu Abbas, sekali waktu Nabi bersabda, apa sabda Rasulullah? Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Talib. Apa siksaannya? Munta'ilun bina'laini yagli minhuma dimahu. Memakai dua sandal, ya, dua sandal sepasang sandal dari api neraka yang cukup membuat otaknya mendidih. Dipakai sandal tu Pak, mangalagak skorinya bagi kira tu, ya kan? Itu yang paling rendah Pak. Maka itu perlu kita sampaikan, ya kan? Di dalam neraka yang berat seperti itu meratap Pak, meratap, meraung, ya. Kira-kira bala bantu narul kubra, api yang besar. Tabayang lah ibu-ibu, kita umpamanya ini ya, kita ditakdirkan takdir Allah, dia orang rajin ibadah, rajin pengajian, ya kan? Berjamaah ke masaji, baca Quran, berzikir, ditakdirkan awak umpamanya masuk surga Pak, tapi anak masuk neraka, apa perasaan? Hah? Atau suami masuk neraka, atau apa istri masuk neraka, awak masuk surga, apa perasaan? Hah? Makanya di dalam surat yang ke-66 ayat yang ke-6, ini supaya ringan gampang mengingatnya, ayat suratnya yang ke-66 ayatnya yang ke-6. Apa kata Allah dalam ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan dannya itu pakai waw itu, peliharalah dirimu dan keluargamu. Dannya itu sejajar Pak. Jadi kalau kita sebagai orang gaek, ambo kebetulan kan lu orang gaek kalau dah. Lah gaek apa lu kau? Sebagai orang tua, lu tua rasanya le dah. Ya kan? Siang ngecen ambo tua bu, muda ambo baru kok. Ya kan? Kalau ndak sakit-sakit Pak, baralah umur kira-kira kok. Kalau ndak dietong dan sakit ke. Ya kan? Anakmu baru ampe bu. Ya. Iya balik. Ya. Nan kadang lah di kuliah dua. Ya kan? Itu makanya anak mau nan gadang tu dari istri muda tu Pak. 2 orang. Hah? Ndak ambo ada. 2 anakmu dari istri muda tu lah kuliah. Ya kan? Seorang di ITB, seorang di UIN. Yo istri tua 2 lain. Ya kan? Kelas 1 SMP, kelas sampai SD. Itu yang nan istri tua tu. Jo istri muda nan lah kuliah 2 tu. Di bara istri ambo. Yang mengecen 2 siapa? Seorang. Anak ambo nan 2 tu istri ambo masih muda. Tu makanya istri muda ambo kecen.
Nan kuliah di ITB tu, nan kuliah di UIN tu, waktu itu istrimu masih muda. Dia nyoba jarak jo anak nan duo lai. Ya kan? Waktu nan duo ko istrimu lah tua. Gitu. Ibuku buruk sangko saya ke ustaz. Tadi nak badara bibir di berang tadi depak. Langsung di belakang mengecehan. Ya kan? Jadi kadang-kadang jangan capek banah. Kok kayo banah pamonya gue. Makanya dia mau poligami kok ndak perlu diskusi doh Pak. Ya, ndak perlu diskusi doh, praktek saja nya. Ya kan? Duo saya konsep pakai Pak, mau nak majan gua doa. Ya kan? Konsep minta izin je, konsep minta maaf je lah tuh. Minta izin je, minta maaf je. Kalau minta izin berarti sebelum terjadi, minta izin dulu. Kalau minta maaf, tak tahu lah ibu kok Pak. Ya kan? Kalau lah terjadi minta saya maaf lah, ya kan? Abah alek wah lah terlanjur maaf saya gitu ya. Ya kalau maaf ibu-ibu kok indah abakah? Mangalah ke situ cerita tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Siapa ini yang keluarga di sini? Suami, istri dan anak. Itu yang dimaksud ahlikum di sini. Kalau kamanakan nyado orang gayanya Pak. Cuman menasehati sebagai mama. Jadi yang paling utama sekali suami, istrinya, anak-anaknya. Kalau dia seorang istri, dirinya dan anak-anaknya. Apa-apa ibu-ibu kita menjaga diri supaya indak masuk neraka. Baik itu lo menjaga anak wak supaya tidak masuk neraka. Kalau begitu perlu Pak. Anak-anakku didorong mereka untuk belajar agama. Didorong mereka supaya dia paham agama. Yang menyelamatkan masuk neraka itu tidak ilmu fisika doh. Tidak ilmu bahasa Inggris doh Pak. Ambo tak yakin Bapak Ibu malaikat kabar tanya jo bahasa Inggris. Tak yakin bodoh. Kecenya how are you sir? Welcome to the hell. Kece kan. Lain ngerti ibu tu. Selamat datang di neraka. Kece malaikat Malik. Ya kan? Tak yakin bodoh Pak. Ya kan? Apa katanya coming. Ya dah. Coming please. Kecek silakan masuk kecek kan. Enjoy your day kecek kan. Leka mungkin lu tu. Selamat menikmati. Kecek malaikat Malik. Enggak yakin Pak. Paling-paling nanti ditanya dalam bahasa Arab. Ya kan? Jadi enggak main-main Bapak Ibu. Yang bisa menyelamatkan dari neraka itu akidah, tauhid. Itu yang perlu diperkokoh jo anak-anak, jo diri awak. Jangan sampai terjebak berbuat syirik. Dan itu ajaran semua nabi. Semenjak Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai kepada Nabi Muhammad. Ajarannya adalah ajaran tauhid. Jadi untuk menjaga anak cucu awak, anak istri, pasangan, suami, istri, jo anak, itu adalah dengan menjaga tauhid. Menjaga tauhidnya, jaga ibadahnya. Tu ndak baanggak nyinyi do apa-apa ibu. Jo anak baa nyinyi supaya mereka menjaga solatnya, supaya mereka menjaga ibadahnya. Ya kan? Kau di ibu kadang-kadang ndak bajagoan. Latih bananya nampak
biarlah. Ya kan? Ibu pagi-pagi dah tiba di masjid. Anak bah, dia tak laloknya rumah. Beko lah pulang jam sekian je lalok je. Awak je ke masuk surga. Itu yang mau tanyaan tadi. Lain tak kai buati rasonyo. Awak masuk surga. Anak kok kain tak, maka itu Allah ingatkan. Ya kan? Ku ampusakum wa ahlikum nara. Ya kan? Bakok baitu mana waquduhan nasu wal hijara. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Jadi manusiaku Pak menjadi bahan bakar untuk pembakaran. Tabayang tak kira-kira tu dalam api gadang tu ada batu baro tu itu memerahnya. Awak di situ tu tu makanya dikatakan narul kubra. Manusia itu menjadi kayu bakar. Siapa yang menjadi kayu bakar itu? Orang yang tidak beriman, orang yang tidak berakidah, orang yang tidak bertauhid. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, ma huwa Islam? Apa itu Islam? Jawabannya tauhid. Kalau rusak tauhidnya, rusak Islamnya. Jadi Islam itu bukan sholat. Islam itu tauhid. Tauhid itu pondasinya Pak. Kalau tauhidnya sudah rusak, sholatnya rusak, ibadahnya rusak. Ya kan? Apalagi kalau mati dalam keadaan syirik. Ya kan? Waquduhan nasu wal hijarah. Ya hajar itu batu. Coba bayangkan batu yang panas sama dengan manusia yang ada di situ. Oh, kalau begitu ndak habis terbakar manusia, ndak. Kalau masuk ke dalam api gadang Pak, angui cair menjadi abu, selesai mah. Seperti yang terjadi kebakaran di dunia tabaka jasad manusia langsung habis jadi abu. Ikunya menjadi bahan bakar nanti di situ. Bangkamat abinya. Ketika gosong kulitnya diganti dengan kulit yang baru. Hangus kulitnya diganti yang baru. Hangus lagi diganti yang baru. Hangus lagi diganti yang baru. Tujuannya apa? Supaya manusia itu merasakan azab. Ibu lah pernah mencalik orang nantabakah dibakar sampai habis, sampai jadi abu lah pernah. Alun lah mencalik jemato sendiri, ambo lah bu. Berkali-kali ambo menyaksikan pembakaran manusia. Mulai yang kasta tinggi sampai yang kasta bawah, mulai yang baru mati sampai nalah tulang belulang. Kalau yang baru mati itu Pak, kini meninggalnya sekian hari setelah itu kemudian dibakar. Ada yang di atas batang pohon pisang, disusun batang pisang itu, diletakkan jenazah itu, disemprot ju api sampai habis. Ada nambah buean seperti lembu, ya kan, lembu hitam itu dimasukkan ke dalam petinya itu, itu kan lembu tagak tuh Pak, patungnya itu. Itu dibakar je lembu-lembu itu. Beko terjatuh ke bawah jenazah itu, disemprot je api tarui sampai menjadi abu. Nan miskin, nan tak punya biaya untuk upacaranya, lalu jenazahnya dimasukkan ke dalam kuburan dulu, ditanam di tanah, nanti dibongkar, ya kan, dikumpulkan tulang-tulangnya, lalu dibuat acara untuk pembakaran tulang itu. Nah, di Hindu namanya acara ngaben namanya. Ya, ngaben itu pembakaran mayat.
Nah, tahu tak Bapak Ibu yang paling lama habisnya dari tubuh kita ini, yang paling lama habisnya apa? Hah? Kepala? Oh, ini sebentar cuman. Ya. Yang paling lama itu habisnya adalah jantung. Lama, Pak. Jadi terakhir ini udah hangus, sudah jadi abu, jantungnya itu kan dia mengalir darah keluar. Itu mau lama. Atau mau cari itu jantung saya semprot lah. Ya kan? Kalau model itulah bentuk azab neraka, Pak, selesai itu mah. Kendak tu. Hangus, gosong, ganti yang baru. Angwi lu balik, ganti yang baru. Pernah Ibu cari apa? Kebab pernah cari Pak? Kebab itu kan daging itu disusun tuh. Di sebelah kamarinya ada api kan? Didakean ke api itu pembakarannya kan? Nah, kalau nyala matang diputar kamari. Disai nalai masak tadi, ya kan? Aku lunta bakar, aku lalu putar ke situ. Model itulah Pak. Dibakar, hangus, nyoba ganti balik. Begitulah dahsyatnya. Kan ndak rasa-rasanya ndak cocok ya, ndak seimbang gitu. Hidup di dunia sekian tahunnya, ndak seimbang jo azab biswa do ibu-ibu, bapak-bapak. Oke lah Pak, kalau di dunia aku kayu marunda, apa? Kayu balinda. Awak ndak meminta, akan mengalah kayu lasso surang. Ya kan? Rumah mewah, peralatannya look semuanya. Mobil mewah. Ya kan? Kapan perlu pakai jet. Harato banyak. Kehendak hati saya bisa. Bahagia sehidupnya di dunia aku, sajak mulai bayi sampai mati. Lalu masuk neraka, Pak. Ndak juga seimbang dah. Ndak juga seimbang. Apalagi kok awak sudahlah ndak banyak harato. Rumah kipe-kipe ange. Ni ange hari. Ange hari. Dia tak mau lalok matu. Nyamuk banyak. Ya dah. Berarti ndak nikmat hidup di dunia dah, Pak. Sudahlah di dunia ndak nikmat, ditambah lo di akhirat indak nikmat. Jadi ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kata Rasulullah sekali waktu. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Kela Pak nyo Ibu, malimpah sadonyo. Melimpah sadonyo. Harato jadi, jaguang mau pie, padi menjadi. Ya kan? Di ameh kameh, di padi jadi. Sadonyo urusannya mudah seluruhnya. Kelah dapat di dunia. Tapi kalau dapat ke akhirat, an-naru yu'radu 'alaiha huduwa wa ghashiyah. Mancaliak neraka saja, Pak. Mancaliak sebaru mendengar gemuruhnya saja baru. Itu nak tanggung-tanggung luar biasa. Alun masuk lah itu. Mancaliak saja dulu. Bala kira-kira api yang besar, Pak. Bahagia muruhnya itu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kalau sekiranya mereka tahu, melihat
Walau tara izil mujrimina nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalau sekiranya mereka melihat bagaimana keadaan mereka, melihat saja baru tahu, ya kan? Lalu mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, telah kami lihat ya Allah, telah kami dengar ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Leka mungkin dunia saya ada lagi. Penyesalan itu apa istilahnya? Hah? Kalau menyasa di muka ada gunanya, kalau menyasa di belakang tidak ada gunanya. Ibarat nasi basi lah. Hah? Ibarat nasi lah basi ya gitu. Sebab tidak bisa digunakan lagi. Kalau nasi jadi bubur masih ada juga gunanya lagi. Kalau nasi jadi bubur, bali saka jadi juo, agi santan. Kalau indah ayam goreng, bawang goreng, agi karupua, jadi bubur ayamnya. Ikut tak bisa Pak. Dunia ini, makanya kita memang terbatas. Sedang senang-senang hidup Pak, langsung ada batasannya. Sedang-sedang lama-lama lalu malam tiba waktu tahajud. Sedang lama-lama lalu menjelang pagi tiba waktu solat subuh. Ya kan? Sedang lama-lama karajo tiba waktu zuhur. Dalam setelah itu tiba waktu asar. Tiba waktu maghrib. Baru kamu nonton TV baru tiba waktu isya. Tak bisa menikmati karena ada terbatas. Kan wajar Pak, kita tinggalkan, kita korbankan kenikmatan duniawa karena ingin mencari kenikmatan akhirat. Berani Pak. Bisa mananya ibu-ibu ndak lu nikmat dah Pak. Nyobe duduk di warung sudah maghrib kok sampai jam 2 malam, kecil ibu nikmat dah. Balego jo nyamuk lagi Pak. Nikmatnya di masaji kalau basi duduk bisa menyanda. Menyanda lah Pak, menyanda lah bual salah. Ndak. Ya ndak bisa maunju. Ya kan? Hah? Nikmat gitu. Ya kan? Ampun tak tahu mau bapak-bapak ibu ya. Bagaimana di masaji kuah. Kan kalau ampun tak bisalah dibayangkan karena memang di samping ketek-ketek ke masaji menjadi garin masaji. Ya kan? Padang panjang jadi garin, di Padang jadi garin. Ya kan? 3 bulan menjelang ke menikah baru berhenti jadi garin. Makanya gelar rambut tu MAG. Mantan garin. Ya kan? Kalau dulu waktu pesantren Pak, kami dulu menghafal Al-Quran tu, menghafal pelajaran tu, situ duduk di sudut masjid tu seorang. Kau duduklah siko seorang. Kecap Pak maduknya ke tangan, tak maduknya ke dinding. Duduk di sudut masjid tu maduk ke dinding. Abik tu je tak membaca. Bik tu dulu Pak, belajar agama ya. Ikut di mimbar Pak. Kami punya mimbar di Masjid Mujahidin namanya di pondok ambo. Aku dalam mimbar ku ada orang kok Pak bakal gantian tu. Kalau kosong di masjid ku aja kecek Pak ada orang tak ada orang masjid. Di mimbar ku duduk di mimbar ku seorang hal yang situ Pak. Sebab kalau lah di kamar abang lui. Asianan ingin serius beraja agama amo itu. Malam pernah di Cibo tu bapak-bapak ibu-ibu. Awak kok katampil, awak beko kahama apa?
Oh, kamu menampilkan hafalan. Tasak buang air yo lo Pak. Bawa kawan pergi buang air tu. Awak buang air di dalam, disuruh kawan ku membaca di luar. Kadang kare-kare bacanya. Singgu tadanga aja awak di dalam, begitu beraja Pak. Dia luar biasa perjuangan gitu Pak. Anak-anak pesantren dulu masuk Ambo tu memang terasa perjuangan. Ya kan? Kampung kakak mambok peti, mambok lamari, mambok kompor, mambok bare, masak sorang. Kalau kini pesantren termasuk sanang kini jadi anak pesantren. Masak ndak ado, mencuci ndak ado. Kok malih je lah ialah manusia kurang mana tu. Ya kan? Ya. Dulu masak Pak, belanja ke pasar tu itu masak, makan. Ya kan? Bok kompor, bok bare, gitu Pak. Lanjo kurang. Amo digayek mo itu. Ya kan? Ang makan sebanyak-banyak bare bok di kampung. Jangan pernah terlambat makan, pokoknya makan. Kira tujuannya ada Bu. Kalau paru ilah kanyang, ndak takana belanjo itu Pak. Piti belanjo kok ndak ada. Ya kan, kalau anak kini disuruh nak mau ya kan. Kamu dulu sekolah di Tawalib Padang Panjang Pak. Ya kan. Jadi kadang-kadang begitulah ibu-ibu. Ya kan, perjuangan supaya betul-betul mengamalkan Islam. Jadi kita korbankan kenikmatan dunia untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Mudah-mudahan kita nanti dikumpul di sorga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.